Manusia mengira bahwa Allah kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulang yang sudah berpisah-pisah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah tidak hanya mengumpulkan tulang-tulang kita yang telah mati itu untuk dibangkitkan, tetapi mengumpulkan jari jemari kita yang sudah tidak karuan itu untuk kembali sempurna. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyabjura amamah. Tapi sifat kita manusia ini selalu dan selalu ingin berbuat fajir, selalu ingin berbuat maksiat. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Selalu ingin dan selalu berbuat maksiat, sehingga dia bertanya-tanya, kiamat masih lama, panjang masih bermaksiat, panjang masih berbuat bakhil, panjang masih berbuat meninggalkan sholat, panjang masih mentauhidkan Allah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah teramat dekat kiamat itu, dan cirinya manusia berada dalam ghaflah, kelalaian dan menentang. Semakin menentang kalau sudah nyawa ada di tenggorokan, kalau kita sudah yughorgil, sudah sakaratul maut. Wa qila man raqa. Lalu disampaikan oleh Allah, siapa yang akan meruqyahmu? Siapa yang akan mengobati kamu? Siapa yang akan menyembuhkan kamu? Siapa yang akan menjamin ada kehidupan lagi untukmu? Wa qila man raq. Wal tafatis saqu bisaq. Kala betis satunya dengan satunya sudah bertaut menahan sakitnya sakaratul maut. Wal tafatis saqu bisaq. Ila rabbika yauma idinil masaq. Dan mereka dihalau menuju Rabbnya. Allah menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu terjadi. Manusia mengatakan, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Manusia mengatakan, kemana tempat berlariku? Kemana tempat untuk minta perlindungan? Kalla la wazar. Sekali-kali sudah tidak ada lagi tempat perlindungan. Rasulullah menyampaikan ini, wallahi lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan senantiasa Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya dan salat gerhana yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita lakukan salat gerhana ba'da salat maghrib tadi, di awal gerhana yang nampak di wilayah kita ini, dan pada saat ini adalah akhir dari gerhana itu sendiri, di mana Rasulullah SAW ketika sudah mulai gerhana, beliau berdiri sholat yang cukup lama. Di rukuk, sebelum rukuk pertama beliau membaca bacaan yang cukup panjang. Kemudian di rukuk kedua, beliau sebelumnya membacakan ayat yang panjang juga namun lebih pendek dari yang pertama. Begitu seterusnya hingga gerhana sudah berakhir. Jadi solat gerhana kita adalah gerhana solat yang cukup panjang. Solat Rasulullah, solat gerhana Rasulullah adalah solat yang panjang, dalam rukuk yang cukup panjang. Tapi pada kesempatan kali ini kita berada di akhir waktu gerhana, sehingga pas jam ini
sudah jam berakhir gerhana itu. Di mana kata dalam sebuah hadis jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, selesai dari salatnya, wa qad injalat, dan gerhana sudah berakhir, matahari atau bulan sudah terang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu fa khataban nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbahnya. Dan Rasulullah mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang maha tinggi. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu sabdanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu renungan bagi kita semuanya di malam gerhana ini. Beliau menyampaikan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yahsifani limauti ahadin wala lihayati. Dia tidak mengalami gerhana karena sebab kematian seseorang atau karena kehidupannya atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian menyaksikan gerhana itu terjadi, amal-amal yang harus kita lakukan dikala gerhana itu terjadi, kata Rasulullah, fad'ullaha, yang pertama berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain menjelaskan, fafza'u ila dzikrillah, segeralah dengan penuh rasa takut berzikir mengingat Allah. Fafza'u, kalimat faza' itu adalah dengan gemetar, dengan penuh rasa takut untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, kemudian bertakbirlah. Wa kabbiru, bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang besar melebihi Allah. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha besar. Kita semuanya, apapun jabatannya, seberapapun kekayaannya, adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan kedua, waqabbiru. Kala gerhana terjadi, satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah, kita diperintah oleh Rasulullah untuk bertakbir, membesarkan Allah. Inilah tauhid dari tauhid yang maha agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wasallu, dan lakukanlah salat, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Kemudian yang keempat adalah watasaddaqu, pada saat itu bersedekahlah. Pada saat itu perbanyaklah bersedekah saat gerhana ini. Apa fadilah Rasulullah menganjurkan kita bersedekah di saat terjadi gerhana? Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya pada ayat dan surah yang pertama tadi dibaca dalam salat gerhana tadi, dalam surah Al-Qiyamah, Allah menyampaikan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia pada waktu itu bertanya-tanya, pada hari kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Allah menjelaskan, faida bariqal basar, apabila penglihatan sudah berbolak-balik ketakutan, apabila mata kita ini sudah berbolak-balik ketakutan, faida bariqal basar wa khasafal qamar, dan bulan sudah dihilangkan cahayanya, bulan sudah dihalangi cahayanya. Dan ketika terjadi gerhana, bulan itu sudah dihalangi oleh Allah cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan ketika matahari dan bulan sudah dikumpulkan, itulah kiamat, dan hari ini terjadi gerhana. Maknanya agar mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat, agar kita semakin memperbanyak bekal dengan sedekah kita. Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan, la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah dengan hari kiamat itu sendiri. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah,
Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencerca dirinya sendiri, dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. La wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Manusia mengira bahwa Allah kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulang yang sudah berpisah-pisah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah tidak hanya mengumpulkan tulang-tulang kita yang telah mati untuk dibangkitkan, tetapi mengumpulkan jari jemari kita yang sudah tidak karuan itu untuk kembali sempurna. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi sifat kita manusia ini selalu ingin berbuat fajir, selalu ingin berbuat maksiat. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Selalu ingin dan selalu berbuat maksiat, sehingga dia bertanya-tanya, kiamat masih lama, panjang masih bermaksiat, panjang masih berbuat bakhil, panjang masih berbuat meninggalkan sholat, panjang masih mentauhidkan Allah. Sehingga bertanya, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya, iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah teramat dekat kiamat itu, dan cirinya manusia berada dalam ghaflah, kelalaian dan menentang, semakin menentang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi renungan kita kala gerhana terjadi, bahwa pertanda dan bayangan kita kiamat sudah dekat. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak perlu bertanya kiamat kapan, lalu kita akan terus menerus berbuat maksiat, terus menerus dalam kebakhilan, terus menerus dalam dosa dan dosa, seakan umur kita masih panjang. Tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua itu terjadi. Allah menjelaskan di ayat-ayat berikutnya, kalla bal tuhibbunal ajilah. Inilah yang membuat kefajiran manusia itu terus menerus. Sekali-kali tidak, tapi kalian ini adalah betul-betul mencintai dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan akhirat. Tidak pernah dalam pikirannya, dalam hatinya, dirinya ada kerinduan untuk akhirat. Wa tadharunal akhirah. Kemudian Allah menceritakan, wa wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, sambil memandang Robnya, sambil melihat Robnya yang maha agung. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang kedua Allah menjelaskan, wa wujuhu yawma idzin basirah. Ada wajah-wajah yang muram durja, ada wajah-wajah yang bersedih. Wujuhu yawma idzin basirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya petaka dan petaka. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak, kalau sudah nyawa ada di tenggorokan, kalau kita sudah yughorgir, sudah sakaratul maut, wa qila man raq, lalu disampaikan oleh Allah, siapa yang akan meruqyahmu, siapa yang akan mengobati kamu, siapa yang akan menyembuhkan kamu, siapa yang akan menjamin ada kehidupan lagi untukmu. Wa qila man raq wal taffatis saqu bisaq. Kala betis satunya dengan satunya sudah bertaut menahan sakitnya sakaratul maut. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Dan mereka dihalau menuju Rabbnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu terjadi. Manusia mengatakan, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia mengatakan, kemana tempat berlariku? Kemana tempat untuk minta perlindungan? Kalla la wazar. Sekali-kali sudah tidak ada lagi tempat perlindungan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka hari inilah agar kita tidak menyesal, fafirru ilallah, segeralah lari menuju Allah, bertobat,
dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi ay yazniya abdu aw tazniya amatuhu. Demi Allah, tidak ada yang paling dicemburui Allah Subhanahu wa taala daripada melihat hambanya sedang berzina, sedang bermaksiat. Ini yang paling dicemburi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sampaikan kala terjadi gerhana itu. Kemudian, ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian itu betul-betul mengetahui seperti apa yang aku ketahui. Maknanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan berbagai kesenangannya, kemudian diperlihatkan neraka dan berbagai azab dan siksanya. Lalu Rasulullah menyampaikan ini, wallahi lau ta'lamuna ma ta'lamu lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan senantiasa akan banyak menangis. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya di kala terjadi gerhana. Satu bayangan, satu gambaran bahwa kiamat semakin dekat. Dan tentunya kiamat sughra itu adalah kematian itu sendiri. Kematian kita tidak tahu dekat apa masih lama. Yang jelas umur kita hanya singkat di muka bumi ini. Kematian tidak pernah datang memberi izin sebelumnya. Kemudian lalu kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, kala kematian itu datang mengabarkan kita tidak. Allah mengatakan kepada Rasulullah, qul la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Sampaikan Muhammad, aku tidak bisa menahan, menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kendati untuk diriku sendiri. Andaikan aku mengetahui persoalan yang gaib, urusan kematian, ini Rasulullah SAW, lastakthartu minal khairi wa ma massani su', sungguh aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan, sungguh akan bersedekah dan bersedekah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan aku tidak akan pernah disentuh hal yang tidak baik, tapi aku hanya pemberi peringatan, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan malam ini menjadi renungan kita bahwa kematian kita sudah dekat. Kematian kita sudah dekat, dan kita akan berpisah dengan siapa saja yang kita cintai. Harta-harta yang kita sisakan hanya akan menjadi peninggalan anak-anak, dan mudah-mudahan tidak jadi perkelahian dan perebutan di antara mereka. Oleh sebab itu, marilah kita wujudkan semua yang kita miliki sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, menjadi sedekah jariah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian ilmu-ilmu kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Inilah kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila anak manusia sudah mati, terputuslah seluruh amalnya, pahalanya sudah terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, sedekah kita. Maka para jamaah sekalian, Allah perbanyaklah bersedekah. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kenyang dengan bersedekah hingga kematian menjemput kita saat kita mengeluarkan sedekah. Karena barang siapa yang mengeluarkan sedekah, kata Rasulullah, man akhiru amalihi man tasaddaqa wa kana akhiru amalihi, barang siapa yang bersedekah kemudian menjadi amal terakhirnya, wa khutima biha, kemudian dia ditutuplah dengan itu, fadakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, jangan bakhil kita mengamalkan ilmu kita agar menjadi memberikan kemanfaatan dan amal-amal dan pahala yang terus mengalir. Kemudian awaladin shalih yad'u lahu, didiklah anak-anak kita bagaimana menjadi anak yang soleh, yang solehah, soleh dan solehah, karena doa-doanya akan selalu tersambungkan kepada kita kendati kita sudah sendirian di alam kubur yang sempit itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika sudah mati, itulah yang kita tunggu, tidak ada yang lain. Sedekah kita,
ilmu yang kita amalkan, dan doa anak-anak kita yang soleh dan solehah. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mubarakah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nasalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju wa la taqilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا أسيرا إلا فككته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حائرا إلا بذلته ولا حائرا إلا بذلته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا موتا من أمواتنا إلا رحمته ولا مبتلا إلا آفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اجمعنا مع النبيين والشهداء والصالحين في جنتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.